Ya, cuma dipersilakan dulu. Salam Bapak Ibu. Ya, bagaimana kabar kita? Baik. Ya, tapi tadi ada pergumulan. Ya. Apakah saya pikir tadi begini? Apakah jemaat ini sedang mengalami banyak pergumulan? Saya sendiri pun banyak juga pergumulan, tapi seolah-olah nggak kelihatan pergumulan itu karena ada Tuhan tadi. Karena ada dua firman yang sebenarnya saya siapkan kemarin. Satu, pencobaan. Ya, jadi kemarin akhirnya saya putuskan dari Markus ini. Jadi hari ini kita akan belajar dari Markus, ya, pasal yang pertama. Mari kita lihat. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-45. Ya, di sini judulnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ya, mungkin Bapak Ibu kita sudah sering mendengar cerita ini. Kalau kita dengar tentang kusta, apa yang ada di benak kita? Kutuk. Kutuk. Ya, kalau Anda pernah juga, saya ingat dia bagikan firman ini. Kalau si kusta itu lewat, karena dia sedang najis, supaya orang minggu. Ya, najis begitu. Ya, karena sejarah tentang kusta ini, ya kita lihat dulu. Ini dimulai ketika Tuhan memanggil Musa, lalu Musa ada dialog dengan Tuhan, seolah-olah Musa itu menolak panggilan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kalau bagaimana nanti orang Israel itu kalau tidak percaya? Ya, coba masukkan tanganmu, kata Tuhan, ya. Pernah kita baca itu? Dimasukkan Musa tangannya, lalu tarik, katanya. Lalu tangan Musa berubah menjadi apa? Kena kusta. Lalu Tuhan suruh lagi masukkan, lalu dia tarik tangannya kembali. Lalu ketika juga Miriam dan Harun, mereka melakukan pemberontakan terhadap siapa? Musa. Masakan Tuhan hanya bicara lewat Musa? Tuhan juga bicara sama kita, kata Miriam dan Harun. Mari kita lihat sebentar, Bapak Ibu, ya, secara kusta ini. Di sini saya ambil di dalam Bilangan 12. Mari kita lihat sebentar dulu berikut ini, ya. Bilangan 12 ayat 8 sampai 46. Bilangan 12 ayat 40. Bilangan 12 ayat 8 sampai 16. Ada yang berapa? Ya, coba Bapak Ibu membacanya sama-sama. Ayat yang ke-8 sampai 16. 1, 2 ya.
yang berfirman Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya dan bukan, tidakkah ia mendapat tinggal bersama kita? Ialah dia selama itu hari kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkan dan masa itu tidak pernah sebelum dia diterima kembali. Kemudian mereka Iya, Tuhan murka kepada siapa? Midian. Karena mereka mengatai Musa, ya. Makanya bahaya juga kalau kita mengatai orang yang diulang itu. Seolah-olah Miriam dan Harun mereka merasa hebat. Lalu Tuhan murka, ya. Ayat berapa tadi katanya? Sebab itu ayat 9 saya ulangi Bapak Ibu. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka kepada Miriam dan Harun. Lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, si Miriam ini harus diasingkan. Selama berapa hari? 7 hari. Dia harus diasingkan sampai kustanya sembuh. Ya, Musa ini orang yang lembut hati, ya. Dia yang berdoa kepada Tuhan. Ya, makanya tadi waktu itu Musa kemudian ayat berapa tadi Musa itu berdoa? Iya, lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Ya, jadi janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Ya, bagaimana Musa akhirnya bagaimana? Berdoa. Ya, jadi kusta ini sebenarnya penyakit di mana Tuhan, ya, kalau dibilang kutukan Tuhan katanya, ya. Ya, sehingga kusta ini najis. Ya, mari kita lihat satu lagi. 2 Tawarik 26. Ini juga kita lihat 2 Tawarik 26 ayat 15 sampai 21. Supaya kita nanti tahu kusta ini dari mana, ya. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-15 sampai 21, ya. Sudah nampak Bapak Ibu? 2 Tawarik 26 ayat 15 sampai 21. Ya, saya baca dulu ayat 14-nya, ya. Ujian memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopang, baju jirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar, untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan
untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ayat 21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat itu. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya ini sejarah kusta yang boleh kita lihat. Bagaimana juga Raja Uzia yang diberkati Tuhan, tapi akhirnya dia menyombongkan diri, lalu dia kena kusta. Rupanya manusia ini kalau diberkati Tuhan bisa juga nanti menyombongkan diri. Ya kamu udah diberkati Tuhan hari ini. Sudah ya. Kalau dari kita panggil Raja Uzia ini, dia akhirnya bagaimana tadi? Dikucilkan, ya, ditinggal di pengasingan. Itulah kusta. Ya, mari kita kembali ke Markus tadi, Bapak Ibu. Ya, Markus pasal 2 tadi, pasal 1 ya. Ya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jadi kusta itu tadi itu identik dengan apa? Kutuk, najis. Makanya kalau lewat aja dia katanya gimana? Najis. Ya. Kalau di Tanah Karo kan ada orang sakit kusta di Lausimomo. Ya, Lausimomo itu orang-orang yang kena kusta di sana, mereka diasingkan, berarti hidup dalam kesendirian, jauh. Makanya penyakit kusta ini sebenarnya sama dengan orang yang kena kusta, itu sama dengan mayat hidup. Dia hidup secara jasmani, tapi seolah-olah dia sudah mati. Jadi kusta ini najis. Ya. Mari kita lihat. Saya akan baca ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, dia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana orang kusta ini kira-kira percaya kepada Yesus? Karena ketika dia hidup dalam pengasingan, tersendiri, dikucilkan, tapi dia ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia mulai bekerja memberitakan Injil di Galilea. Ya, makanya kalau Bapak Ibu nanti baca pasal 1 sampai habis pasal 1, bahwa mari kita lihat Markus 1 ayat 28 dulu. Ini dimulakan
orang kusta ini mendengar berita karena Yesus. Ketika Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum, waktu itu ada orang kerasukan setan. Yaitu pasal 1, ini ayat 28 di sini dikatakan, Markus 1 ayat 28-nya di atas. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Jadi ketika Yesus mengajar dalam rumah ibadat di Kapernaum itu, ketika kebaktian ada orang kerasukan setan. Gereja tenda nggak pernah kalau kerasukan. Ada yang sangat kebaktian kita berbeda tiba-tiba kerasukan dibuangin aku. Berarti ini di rumah ibadat ada orang kerasukan. Pernah kamu doakan Tuhan maunya ada orang kerasukan di gereja kami? Itu sebenarnya bagus supaya apa? Dinyatakan kemuliaan Tuhan. Ini kalau pasal 1 ayat 24, coba lihat ayat 23-nya di 11. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Makanya ketika Yesus mengusir roh jahat itu, maka tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Galilea itu sebuah provinsi, ya. Lalu Kapernaum itu sebuah kota yang ada di Galilea itu, ya. Nah, lalu setelah keduanya Yesus pergi ke rumah mertua Petrus. Itu nanti pasal 1 juga ayat 31-nya, Bapak Ibu. Waktu itu ia pergi ke tempat perempuan itu, Markus 1 ayat 1, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Ayat 3, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Bayangkan, seluruh penduduk kota itu berkerumun di depan pintu di rumahnya Simon Petrus. Jadi dari sinilah orang kusta ini mendengar tentang Yesus, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dia yang dalam kesendirian dikucilkan, memberanikan diri datang menemui Yesus. Makanya ayat 40 tadi, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Dia berlutut, ya. Ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang si kusta ini nggak bilang, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Dia bilang apa? Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Karena kusta itu identik dengan apa tadi? Najis. Orang yang kena kusta itu tidak bisa beribadah. Dia harus dikucilkan, dia harus tinggal di tempat pengasingan. Makanya dia berlutut, dia katakan kepada Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Si kusta di sini seolah-olah tidak meragukan akan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan dapat menyembuhkan dia. Dia tidak meragukan, dia justru mengatakan, kalau engkau mau. Berarti si kusta benar-benar tidak meragukan apa yang bisa dibuat Yesus. Makanya dia bilang, jikalau engkau dapat mentahirkan aku. Ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas
kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau. Bagaimana kesan kita terhadap si kusta, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dia tidak memaksa Tuhan dalam doa, dalam permintaannya. Dia katakan kalau saya pernah mendengar doa seorang hamba Tuhan ketika waktu itu kami Bible Camp ya. Hari mau hujan, sementara dapur untuk makan itu jauh dari tempat berkumpul. Hamba Tuhan itu bilang hanya begini, Tuhan kalau boleh buatlah tidak hujan. Dia tak memaksa Tuhan. Kebanyakan hari ini kita orang Kristen selalu memaksa Tuhan dalam doa. Saya tidak tahu pengalaman kita Bapak Ibu. Bagaimana kita selalu meminta kepada Tuhan. Tetapi si kusta ini dia hanya katakan kalau engkau dapat mencari Allah. Makanya ketika dulu saya testing pegawai negeri, saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa menutup. Saya ingat dulu kakak saya waktu testing pegawai negeri sampai jual lembu, jual kambing, jual tanah, tapi tidak juga. Tapi saya waktu itu nggak ada lemper penggalan duit saya testing. Kalau Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Maka waktu itu ada satu orang kami testing sama dia waktu itu dia nyokok 30 juta. Saya enggak. Dia enggak lulus, saya lulus. Kenapa? Kalau Tuhan mau. Makanya Yesus tidak bilang tadi apa? Orang kusta tadi apa? Kalau engkau dapat mencari Allah. Ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi Yesus itu kita lihat pribadinya. Yang pertama Bapak Ibu, ayat 41, Yesus itu punya hati yang berbelas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir. Orang kusta kalau dipegang itu penyakitnya di mana? Menular. Tapi Yesus dia menjamah, dipegangnya orang kusta itu. Layak dia. Makanya waktu hamba Tuhan pernah buat kebaktian di Los Momo itu, dia bilang dia salaman sama orang kusta itu, tapi ingatnya nanti macam mana ini, nanti ketular pula aku. Ada yang diingatnya seperti itu. Tapi diingatnya lagi, kali urusan Tuhan. Nah, akhirnya ya sampai hari ini dia nggak pernah kusta. Ada iman. Ya. Kalau kita di sini berani kira-kira salaman sama orang kusta. Ya, malam nih, malam. Apa sih betul akan jawab saya? Si muda itu aja. Si muda tidak jawab. Kalau sehari berani merawat orang kusta kira-kira, karena perawat dengan gimana? Saya berani ya. Lama biar ketularan kusta. Oh, banyak juga sih. Kalau ibu dokter, gimana ibu kira-kira? Berani ya. Jadi Yesus sudah memberi teladan. Yesus tidak takut. Tuhan kita itu pinjamannya. Apa katanya? Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit
kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Dia menjadi tahir. Enggak dibilang dia menjadi sembuh. Tahir itu karena sejarah tadi. Orang yang kena kusta itu memang hidupnya ya ini berkaitan dengan dosa. Makanya dia tahir. Ayat 43. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Tapi ketika Yesus sudah mentahirkan orang kusta itu, ada peringatan keras yang Yesus katakan kepada si kusta. Ayat 44. Ya. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika si kusta sudah sembuh, Tuhan memberikan peringatan keras. Ada perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh si kusta. Apa tadi? Jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, si kusta ini tidak mengindahkan apa yang dikatakan Yesus. Yesus bilang tadi, jangan engkau memberitahukan. Dia sudah diselamatkan, dia sudah ditahirkan, tetapi si kusta ini melanggar apa yang Yesus katakan. Akibatnya, ya, kita lihat ayat 45. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dengan menyebarkannya kemana-mana. Tadi Yesus bilang jangan katakan. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ketidaktaatan ini menghambat pelayanan Yesus. Bukankah si kusta sudah mendapat belas kasihan Tuhan, tapi dia nggak taat apa yang dikatakan Tuhan, sehingga itu menghambat pelayanan Tuhan Yesus. Makanya ketidaktaatan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita juga sudah disembuhkan Tuhan, sudah diampuni dosa kita, karena kusta tadi berkaitan dengan dosa kita, dipilih oleh Tuhan. Tetapi ketika kita tidak taat apa yang dikatakan Tuhan, itu akan menghambat pelayanan Yesus. Apa tadi? Ayat 45. Ya, itulah hambatan yang akhirnya dirasakan Yesus, karena dia tidak taat apa yang Yesus katakan. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tak dapat lagi terang-terang. Ini membuat hambatan Yesus dalam pelayanannya. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pesan yang ketika saya renungkan, ketidaktaatan itu menghambat pelayanan. Kalau kita nggak taat, orang-orang yang sudah
selamatkan Tuhan, sama seperti orang kusta yang tadi. Ya, kusta itu berkaitan dengan dosa. Kita juga kan sudah disembuhkan Tuhan. Kita mungkin tidak seperti orang kusta ini, memang betul-betul sakit kusta, tapi kita punya kusta dosa. Saya, Bapak Ibu, kita punya kusta. Namun kita diselamatkan Tuhan dari dosa. Apakah kita mentaati apa yang Tuhan katakan yang sudah pernah kita dengar secara pribadi? Ketika kita tidak taat, itu akan menghambat pelayanan Tuhan. Seperti si kusta ini. Ya. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Tadinya Yesus yang bebas. Tapi ketika si kusta ini dia tidak dengar, karena ayat 43 tadi coba Bapak Ibu kita lihat. Segera dia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ada peringatan keras. Firman Tuhan itu peringatan kepada kita. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, tapi kita tidak taat, itu akan menghambat pelayanan Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya merenung apa yang temanya ini kemarin. Kemarin saya di WA dia sebenarnya udah mau hari hanya saya pun tahu yang apa saya bikin temanya. Akhirnya muncul temanya begini, si kusta yang tidak tahu diri. Ya, dia sudah disembuhkan Tuhan. Dia sudah dibebaskan Tuhan dari pengasingan hidupnya. Tapi dia diperingatkan Tuhan dengan peringatan keras, tetapi dia tidak. Mungkin sakit semangatnya dia diberitahunya kepada semua orang. Kurasa kalau kita pun tadi kena kusta sembuh, kurasa kita bisa seperti si kusta ini. Mungkin melompat-lompat girang-girang ya. Tapi ini menjadi renungan bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita sudah disembuhkan Tuhan dari dosa, kita yang dulu mungkin hidup terasing, tidak diperhitungkan oleh dunia ini, namun kita dipilih Tuhan. Sudah sepantasnya saya, saudara-saudara kita semua mendengarkan apa yang Tuhan peringatkan. Ya. Gak bisa bebas. Kenapa ya Yesus gak mau ulang kata-kata katanya? Kira-kira begitu. Ketika dia menyembuhkan kusta itu, mungkin kata-katanya ulang kata-kata. Itulah Yesus itu ya. Saya merenung, Yesus kenapa ya dia tak mau diberitahu tentang apa yang dia sudah berbuat kepada si kusta. Kira-kira ada yang bisa menjawabnya? Kenapa dia tak mau? Karena dia mau mengikuti kehendak Bapa aja, itu yang saya rasa. Dia tak mau jadi orang terkenal, ya. Dia nggak mau jadi dibilang tak penyembuh ajaib, tabib ajaib. Nah, Tuhan Yesus nggak mau. Justru dia menyuruh orang itu tadi apa? Jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Berarti tidak ada kepada siapapun. Justru apa katanya? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada
Imam, kenapa imam? Bapak Ibu. Karena ketika pada zaman dahulu imam ini pada zaman Musa inilah yang mengurus ustaz. Mari kita lihat imamat. Imamat pasal 13 tetap. Imamat ya. Di sini imam-imam ini yang mempersembahkan korban, persembahan kepada Tuhan untuk penghapusan dosa. Kalau orang Israel itu berbuat dosa, ya, ini Imamat 13. Mari kita lihat. Ini nggak usah saya baca, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ini tentang penyakit kusta. Ya, Imamat 13 di sini dikatakan, saya baca, ya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau pano yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Makanya orang yang kena kusta di mana? Najis. Sama dengan berdosa. Kalau kita masih berdosa, Bapak Ibu, belum bertobat, kita itu sebenarnya najis. Ayat 4. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari. Jadi inilah ngerinya. Waktu Miriam tadi berapa hari dikurung? 7 hari. Lalu ayat 5, pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Jadi dikurung lagi berapa hari? 7 hari. Berarti memang benar-benar diasingkan orang yang kena kusta. Jadi kemana Raja Uzia itu? Wah, padahal dia sudah seorang raja, tapi ketika dia tadi sombong, lalu dia kena kusta pada dagingnya, lalu dia diasingkan. Akhirnya anaknya yang memerintah. Selama dia hidup di pengasingan sampai matinya Raja Uzia. Kalau Miriam tadi syukur ya, didoakan oleh Musa, lalu ngeri kusta ini. Panglima Raja Aram itu juga kan kena kusta. Siapa itu namanya? Naaman, ya. Makanya waktu datang dia kepada Elisa tak mau dekat dengan dia. Bilangnya, ini kau kesana aja, selupkan dirimu 7 kali katanya. Di mana? Di sungai Jordan. Iya, usah hati Naaman waktu itu. Iya, aku pikir tapi pegangnya aku pikirnya. Tapi datang Elisa bilang, sana pedangkan batu itu kali, sampai kali. Akhirnya pulang dia, lebih indah sungai di tempat dia itu Bahama, dari sungai Bahama lebih indah daripada sungai Jordan. Tapi kata prajuritnya, kan nggak payah buat disuruh Nabi itu. Rasa kalau disuruhnya pun lebih sulit, pasti Tuhan Muhammad. Ya, lakukan aja. Akhirnya dia lakukan. Ini dia jebur, belum juga. Jebur, belum juga. Jebur, belum 7 kali. Akhirnya tahirlah siapa? Naaman dari kusta. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita
mungkin punya kusta, tapi mungkin kusta kita kalau saya, karena kusta tadi identik dengan dosa. Bawalah kepada Tuhan kusta kita. Bilang sama Tuhan, seperti doa kusta ini tadi apa katanya? Segala Tuhan, aku sering berdoa kepada suatu pergumulan dalam kedagingan ini. Kadang-kadang bilang, Tuhan pancimu, ane kita edan, ane lipas aku. Ya. Jadi itu makanya imam tadi gimana? Imam yang mengurusi tentang ustaz. Tapi kita punya imam yang agung, ya. Itulah imam besar. Siapa imam besar kita? Tuhan Yesus. Dia yang mati untuk kita. Ya, kita tutup firman ini, mari kita lihat Ibrani pasal 4. Ini yang saya bacakan tadi ketika awal kita ibadah. Ya, Ibrani pasal 4. Yesus adalah imam kita, imam yang tidak berdosa, yang sempurna. Ketika dia dicobai, namun dia tidak berbuat dosa. Ya. Kalau kita dicobai, mungkin kita ngamuk, ya. Ya, bisa kita ngamuk. Tapi Yesus, mari kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 14. Yesus sebagai imam besar. Ya, kalau dulu orang kusta itu dibawa kepada imam yang melakukan pengorbanan untuk pengampunan dosanya. Hari ini sudah digantikan oleh Yesus. Dialah imam besar kita, imam agung. Karena itu ayat 14 pasal 4 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu merasakannya juga kelemahan-kelemahan kita. Sebagaimana sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Ya. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Bisa kita simpulkan tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama gimana? Doa sekusta bagus ya. Apa katanya tadi? Iya. Jikalau engkau, ya. Tapi dia lupa diri juga ya. Dia tidak mendengarkan peringatan keras Yesus. Jangan beritahu kepada siapa. Kita pun kan sering gitu sama orang ya. Kita bilang rahasia orang yang diceritakan sama kita. Mungkin kita bilang, katakan isi dia. Lalu dikasih tahu yang rahasianya itu. Pernah kan gitu? Orang katakan isi dia. Tapi enggak si katakan udah katakan. Aku pun pernah gitu dipisah orang sama aku. Udah katakan ya, akhirnya dapat juga itu kan gak bagus. Ya, ini penting kepada kita. Karena ketika kita tidak taat, itu akan menghambat pelayanan Yesus. Seperti Yesus tadi terhambat pelayanannya ketika si kusta tadi tidak bisa menahan apa yang
dikasih tahu Tuhan tentang peringatan keras itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu penyakit kusta kami. Kami mungkin tidak seperti orang yang kena kusta ini, seperti memang kena kusta. Tapi kusta itu identik dengan dosa. Kusta itu identik dengan kenajisan. Mungkin kita sudah bergumul lama tentang dosa di dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa jikalau Tuhan mau, Dia dapat mentahirkan kita. Jikalau Tuhan mau, Dia dapat mengubah hidup kita menjadi baik. Hidup yang terasing, hidup yang hina, hidup yang dijauhi orang. Tapi Tuhan bisa ubah. Karena Yesus punya kuasa. Bukan hanya dahulu, tapi sampai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hari ini sudah jauh dari Tuhan, mungkin kita punya penyakit kusta, katakan sama Tuhan, bertobatlah kembali. Katakan sama Tuhan, Tuhan, ini penyakit kusta. Kalau Tuhan mau, sembuhkan aku, angkat, pulihkan aku. Katakan kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara kami hari ini mungkin sudah kena kusta, itulah dosa. Kami hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan kami. Dan kalau ada yang belum bertobat di antara kami, supaya kami boleh bertobat. Roh yang Kudus berbicara, menginsafkan kami akan dosa, akan kebenaran. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan juga sudah mengasihi orang sekusta itu. Betapa Tuhan juga mengasihi kami, sehingga kami masih hidup di tahun 2024 ini. Kami sudah menjalaninya hampir 11 bulan. Kami bersyukur. Oleh karena itu, sepatutnya kami taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak sempurna, kiranya Tuhan meneruskan perkataan Bapa ini, supaya Tuhan Yesus, Roh-Mu yang menyempurnakan kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami. Amin. Mari kita nyanyi dulu.